kita siapkan hati kita, ya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Mari kita bernyanyi sing haleluya, praise the Lord. Kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Oh, senangnya
belenggu yang ada di rumah, kalian sudah merasakan kebaikan Tuhan kan? Lause merasakan kebaikan Tuhan? Oh, pastilah, Tuhan itu pasti sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat baik. Kita sudah menerima kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita harus memberitahukan kepada orang lain, supaya orang lain juga tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, Luar biasa. luar biasa ya. Oke, kita berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ku mau puji kebesaran kasih setia. Ya, oke. Kita semua, walaupun kita beribadah di rumah. Silakan duduk. Tuhan
akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, Engkau yang kiranya memberkati kami, mempersiapkan hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh bisa belajar dan mengerti firman-Mu. Berkati untuk Lause juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua dan juga Lause. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama ambil Alkitab kita buka dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-31. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah buka? Oke, sekali lagi dari 1 Korintus 12 ayat 16 sampai yang ke-31. Ya, kita baca. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, anak-anak, Lause percaya kita semua pasti pernah melihat yang namanya pelangi. Indah bukan? Ya, bentuknya itu setengah lingkaran, dan biasanya pelangi itu muncul setelah hujan, muncul di langit setelah hujan. Kita setuju bahwasanya pelangi itu sangat indah. Kenapa pelangi itu bisa indah? Karena pelangi itu terdiri dari bermacam-macam warna, tidak hanya satu, tapi banyak warna disatukan sehingga menjadi indah. Ada warna merah, hijau, kuning, orange, ungu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kalau misalnya warna itu tidak disatukan, cuma satu warna, coba kita bayangkan, pelangi itu nggak bisa indah kan? Cuma satu warna, jadi nggak bagus dong.
Nah, seperti itu Tuhan menciptakan pelangi berbeda-beda, tetapi jika disatukan itu bisa membentuk sesuatu yang sangat indah. Coba kita bayangkan, misalnya merah tidak mau bersatu dengan kuning, merasa bahwa dirinya paling cantik. Kuning juga tidak mau bersatu dengan ungu, merasa bahwa dirinya paling cantik. Ungu tidak mau bersatu dengan biru, merasa dirinya paling cantik. Nah, bagaimana pelangi bisa indah jika masing-masing dari mereka tidak mau bergabung dan merasa bahwa dirinya itu paling bagus, dan saya ini berbeda dengan kamu, saya ini lebih bagus, saya ini lebih indah. Nah, bahwasannya setiap perbedaan itu tidaklah selalu buruk. Perbedaan jika kita gabungkan, kita satukan, itu bisa membentuk sesuatu yang sangat indah. Jangan merasa bahwa diri kita itu paling baik. Jangan merasa diri kita ini paling bagus dan paling sempurna. Seperti tubuh kita itu punya banyak sekali anggota tubuh yang berbeda-beda dari segi bentuk, jumlah, fungsi. Tapi kita semua digabungkan anggotanya, anggota tubuh kita digabungkan sehingga membentuk tubuh kita yang utuh dan cantik. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga, tangan, kaki. Nah, masing-masing dari kita fungsinya itu berbeda-beda. Nah, biasanya mata itu untuk melihat, telinga itu untuk mendengar, mulut kita untuk makan, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari mereka juga saling membantu. Coba kita bayangkan, tangan kita membantu mulut kita itu untuk makan. Kita mau ambil sendok dan masukkan ke mulut. Nah, mulut gak bisa bilang bahwasanya tangan itu tidak membantu dia. Kamu berbeda, saya lebih bagus, saya lebih hebat. Mulut jika kita mau makan tanpa tangan, nah tidak juga bisa berfungsi kan. Berjalan tanpa mata, maka kita bisa nabrak sana sini, kita bisa terjatuh. Nah, kaki kita membantu mata kita untuk melihat dan berjalan sesuai dengan arah. Juga telinga kita membantu tangan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang kita dengar dari telinga. Nah, sungguh luar biasa sekali anak-anak, bahwasanya anggota tubuh kita juga bersatu, juga memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi mereka membantu satu sama lainnya. Ternyata kalau kita berbeda, walaupun kita berbeda, tetapi kita saling melengkapi satu sama lainnya, kita bergantung, kita saling menerima, kita saling berbantu satu sama lainnya, maka akan terlihat sangat indah. Tuhan menciptakan perbedaan kita untuk satu tujuan yang sangat mulia, bukan untuk perpecahan atau saling mengolok-olok, saling mengejek satu sama lainnya. Kita saling membantu dan kita juga saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, banyak hal perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melihat bahwa dalam jemaat Korintus pada waktu itu juga banyak sekali perbedaan. Mereka punya berbagai banyak suku bangsa. Ada suku Yahudi, suku Yunani, suku Romawi. Mereka juga punya pekerjaan yang sangat berbeda-beda. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang lain sebagainya. Nah, mereka juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mengajar, ada yang bisa memimpin, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mau saling melengkapi dan mereka tidak menerima perbedaan itu sehingga terjadi pecah belah. Mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Masing-masing dari mereka merasa dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling berkuasa, dirinya yang paling lebih daripada orang lain. Nah, Rasul Paulus pada saat itu mengajarkan dan mengingatkan kepada mereka supaya mereka bersatu hati, mereka boleh saling melengkapi, mereka tidak boleh saling mengejek satu sama lainnya dan tidak menerima perbedaan itu. Mereka
harusnya bersatu hati dan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, pesan Paulus ini juga sampai kepada kita supaya kita juga saling melengkapi dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya kita dengan teman kita juga punya perbedaan. Pastinya kita punya perbedaan semuanya. Dari segi fisik, misalnya ada teman kita yang lebih pendek, kita lebih tinggi. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang kulitnya hitam, dan ada yang kulitnya putih. Tetapi perbedaan itu jangan membuat kita saling mengejek dan saling bermusuhan. Ada juga yang kemampuannya berbeda. Misalnya ada yang pandai main musik, main piano, ada yang main gitar, ada yang main biola. Ada juga yang tidak bisa main musik, tetapi dia juga bisa pandai bernyanyi dan pandai menari. Ada yang pandai berbicara bahasa Inggris, ada yang pandai berbahasa Mandarin. Mereka berbeda, kita semua berbeda-beda. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa perbedaan itu jangan menjadi permusuhan atau perpecahan. Kita juga punya banyak suku di Indonesia ini. Ada suku Tionghoa, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Tetapi kita semua itu harusnya saling berteman dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Perpecahan bisa terjadi jika kita tidak menghargai atau kita tidak menghormati satu dengan yang lainnya. Kita harus berteman dan saling melengkapi, saling menolong, saling menguatkan, dan jangan merasa bahwa diri kita itu paling hebat. Tuhan menciptakan kita semua bukan supaya kita menyombongkan diri kita dengan kemampuan kita, tetapi dengan kemampuan kita hendaklah kita saling melengkapi, saling menerima, dan saling menghargai orang lain. Kita juga harus membantu teman kita yang juga berbeda dengan kita. Lebih pandai bahasa Mandarin, kita lebih pandai bahasa Inggris. Kita boleh saling melengkapi, saling mengajari. Teman kita boleh mengajari kita, dan kita juga boleh mengajari dia, supaya kita saling melengkapi, bukan saling merasa bahwa diri kita paling hebat, paling pintar. Nah, perbedaan itu sekali lagi Rasul bilang bukan sebagai perpecahan, tetapi Tuhan mau dari perbedaan itu kita boleh saling menghargai, saling melengkapi, dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita pasti berbeda semuanya, tetapi Tuhan mau supaya kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Sekali lagi, Rasul mau supaya kita semua berteman dengan siapa saja tanpa memandang fisiknya, tanpa memandang dia pintar atau enggak, tanpa memandang dia dari keluarga orang kaya atau orang miskin, tanpa memandang oh dia pendek, saya tinggi, dia hitam, saya putih, dia rambutnya keriting, saya rambutnya lurus. Nah, masing-masing dari kita sama di mata Tuhan, walaupun kita punya latar belakang yang berbeda, tetapi kita semua sama-sama adalah anak Tuhan. Kita sama-sama adalah anak raja, kita sama-sama adalah anak yang disayang Tuhan. Mari kita saling menguatkan, saling menolong, dan saling menerima perbedaan itu. Seperti anggota tubuh kita yang saling melengkapi menjadi satu tubuh yang utuh. Nah, kita sudah belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita harus belajar untuk menghargai dan saling mengasihi sesama kita walaupun kita berbeda-beda. Nah, kita buka kembali Alkitab kita baca sekali lagi dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Nah, kita baca, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi kita semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing kita adalah anggotanya. Kita punya fungsi, kita punya kelebihan masing-masing. Mau ajak kita semua untuk mari kita sama-sama berdoa. Kita mau menutup firman Tuhan kita
hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal sebagai Bapa kami bersyukur Tuhan bahwasanya kami boleh belajar dari firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, walaupun kami berbeda-beda, walaupun kami tidak sama satu dengan yang lainnya, kami punya latar belakang yang berbeda, kami punya perbedaan, tetapi ya Tuhan, kami diingatkan kembali supaya kami boleh saling mengasihi, saling menerima perbedaan itu, dan biarlah Tuhan perbedaan itu bisa menjadikan kami lebih kuat, lebih saling mengasihi. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan kami boleh memakai firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Memang kita semuanya diciptakan berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kita semua satu. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Ya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda warna kulit dan sebagainya, tapi kita adalah saudara dalam Tuhan. Kita akan menutup kebaktian kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mengucapkannya dengan pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mulai doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都称你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。